apakah? Maka baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Andre Wijaya, Anggun Indrawani, Afifuddin Adnan, sakit ya? Oke, jadi untuk teman kalian sakit, kita doakan ya semoga lekas sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Kemudian Ardi Mezan Saputra, izin. Ada suratnya? Tidak ada, berarti tanpa keterangan ya. Kemudian Bunga Ayu Sari, masuk. Caca Handika, kemudian Dahlia Nur Aida, sakit juga. Kemudian Dea Fazila, Izin Ibu. izin ya. Dewi Rindiani, masuk. Diki Pratama Yuda, masuk. Eli Julianti, masuk. Jopani Eriza Putri, masuk. Lailatul Qadria, terus lalu Yudhistira Prihatin, masuk ya. Muhammad Rian Saputra, kemudian Muhammad Satio Ramadhani, masuk. Muhammad Nazri, Nurul Aprilia, kemudian Putri Regina Tanjung, kemudian Rizky Hairul Hafi, masuk. Rudi Herwantono, sakit. Jadi untuk materi pembelajaran kita sama seperti minggu kemarin ya, itu mengenai pengaruh mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perkembangan iptek di dunia dan perkembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya Ibu akan menayangkan materi pembelajaran untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kalian dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Kemudian melalui diskusi kalian dapat mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian kita lanjut ke materinya. Ya. Jadi pengaruh kemajuan iptek, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kemajuan iptek itu begitu pesat, ya, sehingga mempengaruhi bagi suatu bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah ini peta konsepnya ya. Jadi pengaruh kemajuan iptek ada yang pengaruh positif dan ada pengaruh negatifnya. Kemudian ya, mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, tadi ada 4 aspek ya. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai aspek politik. Pengaruh positifnya bisa kalian lihat ya, antara lain yang pertama itu meningkatnya diskusi politik melalui media massa. Sebenarnya bukan diskusi politik saja ya, tapi ada debat politik ya. Kalian pernah nonton di televisi ada debat calon presiden ya, kemudian debat calon gubernur yang dilakukan melalui media massa. Mungkin ada yang masih ingat media massa itu terdiri dari apa saja? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Media massa terdiri dari ada media cetak ya. Media cetak contohnya apa? Koran ya, kemudian terus apa lagi? Majalah
bisa mendapatkan barang atau produk yang kita inginkan. Aspek yang ketiga itu sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya pengaruh positif. Nah, ini ya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh ya ke tempat lain, cukup dari rumah saja ya untuk berkomunikasi, kemudian untuk belajar juga ya. Jadi misalnya belajar online ya, daring, jadi dari rumah, homeschool ya. Kemudian nah ini kalian bisa lihat contoh-contoh gambarnya ya, hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya ya. Jadi ada HP di situ. Kemudian kita lanjut yang terakhir ya, itu aspek hukum, pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif ya kemajuan iptek terhadap aspek hukum, pertahanan, keamanan bisa kalian lihat ya. Yang pertama adanya teknologi pemeriksaan DNA untuk identifikasi pelaku kejahatan. Ini khusus ya pengaruhnya di bidang hukum ya, pengaruh positifnya di bidang hukum. Lanjut ke pengaruh negatifnya ya. Jadi pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang hukum keamanan ya. Itu yang pertama adanya penyadapan. Nah sekarang ya ibu akan membagi kelompok ya. Jadi ibu akan melakukan pembagian kelompok karena aspeknya ada 4. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 ya. Jadi sebelumnya ibu kasih lembar kerja dulu ya. Jadi supaya bisa menulis nama kelompoknya di situ di bagian paling atas. Sama-sama satu ya lembar kerjanya. Kemudian nanti tolong ditulis di bagian atas itu nama kelompoknya ya. Sekarang ibu mau bacakan nama-nama kelompoknya, silahkan ditulis ya di atas, di paling atas ya. Ya, di situ ya. Iya, nama kelompok ya. Nama kelompok untuk kelompok 1 ya. Kemudian yang kelompok 2 ini ya. Oh iya, Dopani mana kelompoknya? Dopani kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dari Julianti ya sudah ada di situ. Kemudian Diki Pratama Yuda, mana Diki? Pindah ke sini Diki, kelompok 3 ya. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada yang berarti di sana ya. Rian Anggara, kemudian Muhammad Sati Ramadhani, kemudian Putri Rehan Tanjung. Daerah kemudian kita ke sini ya. Ya, ke kelompok 4. Oke, selanjutnya silakan kalian diskusikan ya, dengan kelompoknya masing-masing ya. Apa sih pengaruh positif dan pengaruh negatif dari aspek yang sudah diberikan di kelompok kami. Jadi untuk kelompok 1 itu mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif dilihat dari aspek politik. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Jepani ya. Jadi kelompok 2 itu mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif pada aspek ekonomi. Nah ini kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif pada bidang sosial budaya. Nah yang terakhir ini yang kelompok 4. Jadi tugasnya adalah ya kalian mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif pada aspek hukum, pertahanan dan keamanan ya. Bidang ekonomi ya. Jadi untuk bidang ekonomi ini ada pengaruh positif negatifnya ya. Ini bisa bagi tugas ya. Silakan didiskusikan ya. Jadi untuk perwakilan 2 orang aja.
Oke, kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Dewi Ridian. Ya, dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 yang mau bertanya. Apakah radikalisme dengan terorisme itu sama? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Liana Anggara. Jika sudah cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pelajaran hari ini? Angkat tangan. Oke, Dewi, silakan. Dari materi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan IPTEK memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Oke, betul sekali ya. Jadi temannya tadi sudah memberikan kesimpulan, ya tinggal ibu tambahkan saja ya. Jadi kemajuan IPTEK yang begitu pesat tentu akan memberikan pengaruh bagi suatu bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Karena ilmu pengetahuan selalu berjalan seiring dengan teknologi ya. Karena teknologi itu merupakan hasil dari pemanfaatan teori-teori dan rumusan-rumusan menjadi hal yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan bagi bangsa dan negara. Jadi pada intinya ya, teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai alat atau cara mempermudah manusia untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian PR ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal isi sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Soal isinya nanti ada 5, tapi Ibu kirim lewat WA grupnya saja ya. Iya. Kemudian nanti minggu depan akan kalian kumpulkan di kelas. Baiklah. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran ini. Oke, Ibu silakan ya. Mari berdoa bersama-sama ya. Dalam hati. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.